Kita lanjutkan kembali ya dalam perkuliahan topik-topik contemporary accounting ya. Nah, jadi dalam beberapa naskah atau juga paper ya yang tersaji pada dokumen uh, riset-riset jurnal Q1 ya, Q2 gitu ya, Q3. Nah, itu kebanyakan pada saat ini pendekatannya adalah pendekatan kualitatif gitu ya. Nah, jadi salah satu dari pendekatan kualitatif ya, yang dalam hal ini yang sudah kita bahas sebelumnya ya, Bapak Ibu, itu dikumpulkan melalui interview gitu ya. Jadi paper-paper berkualitas itu ya, melalui interview, melalui FGD ya, mereka tekniknya, melalui pidato ya kan. Nah, kemudian dapatkan catatan harian, kemudian juga memilah-milah dokumen gitu ya. Kemudian juga mengobservasi gitu ya. Kemudian membuat video sosial gitu ya, video media visual ya. Kemudian sumbernya dari website ya, dari YouTube ya, dari Instagram ya, dari Facebook gitu ya. Dan itulah ya sumber-sumber dari data kualitatif gitu ya, riset-riset kualitatif yang kita lihat yang Bapak Ibu nantinya presentasikan Q1 tersebut ya, paper-paper Q1 tersebut. Nah, sekarang ya bagaimana apanya gitu ya? Uh, Pengumpulan datanya ya. Jadi pengumpulan datanya itu kita udah lihat ya, mulai dari dikumpulkanlah wawancara ya kan, dikumpulkanlah observasi, dikumpulkanlah dokumen, lalu ada data redaction ya, menyingkirkan data yang kurang relevan dan juga menampilkan data dan juga menyimpulkan ya. Nah, jadi di sini langkahnya ya bagaimana gitu ya. Langkah yang dilakukan ya sebagai berikut. Bentar.
Nah, jadi jadi dilakukanlah coding gitu ya. Jadi coding ini dari wawancara ya, dari observasi dan dari dokumen. Jadi dari coding di sini, ya di mana coding ini frasanya berasal dari kata kode ya, yaitu kata frasa pendek yang secara simbolis memberikan atribut semitif yang dipandang sebagai yang menangkap esensi yang ada pada teks ya. Nah, jadi bagaimana memulainya gitu ya? Baca transkrip gitu ya. Nah, jadi riset kualitatif itu dengan mendapatkan data dari transkrip. Nah, transkrip itu itulah tadi berasal dari wawancara ya kan, atau juga dari video, dari gambar ya kan. Nah, di transkrip dan peneliti mengelaborasinya ya kan, transkrip yang dalam hal ini merupakan tahapan pre-coding ya kan, itu akan dimaknai oleh autor apa yang sedang terjadi, kemudian apa asumsi yang berada di balik peristiwa, kemudian apa yang ingin disampaikan lewat pernyataan, kemudian apa maksud informan melakukan ini, apa maknanya, dan kira-kira perasaan yang tercermin dari pernyataan informan ini. Nah, jadi kalau berkaitan dengan bagaimana memulainya, gitu ya. Nah, bagaimana memulainya? Nah, di sini ada beberapa pernyataan-pernyataan dari informan ya, dari hasil pertanyaan. Nah, misalkan pernyataannya ya seperti ini, gitu ya. Jadi ketika bekerja bersama, gitu ya, bla bla bla, tim itu mendesain ya kemungkinan ya terjadinya konflik. Tim harus menyajikan informasi dan sesuatu dari keseluruhan anggota tim haruslah seimbang. Nah, kemudian juga ada jawaban terkait dengan komunikasi, bentuk komunikasinya gitu ya. Kemudian bagaimana aspek-aspek yang harus dipertimbangkan gitu ya. Nah, jadi di sini peneliti membaca gitu ya. Membaca keseluruhan data, kira-kira gagasan apa yang terkandung di dalam data ini gitu ya. Jadi dianggap data lah ya. Yang namanya jawaban responden. Kemudian bagaimana nada gagasannya? Apakah nada gagasannya ini positif atau negatif? Kemudian bagaimana kesannya? Ditulis ya. Ditulis dalam catatan khusus oleh si penulis ya. Nah, ditulis oleh penulis dan peneliti ya melakukan open coding ya dari pernyataan A, B, C ya. Pernyataan ini ya open coding yang didapatkan adalah kalau pernyataan A ya itu adalah open codingnya konflik ya. Kemudian B equality, yang ketiga compromise, gitu kan? Nah, ini adalah open coding dari verbatim data yang berasal dari pernyataan informan tadi, gitu ya. Kemudian listen to each other ya, listening, atau juga opinion and like keep our communication sebagai suatu sharing ide, gitu ya. Nah, jadi inilah open coding. Jadi open coding yang didapatkan dari 3 pernyataan ini, gitu ya, itu ada 7 ya, ada 7 open coding. Nah, dari 7 open coding ini, gitu ya, dari open coding ini, dari hasil wawancara, gitu ya, maka ada berbagai istilah label nantinya, ya, yang dimasukkan ke kategori mana ini, konflik kategorinya mana, gitu kan, equality kategori mana, compromise kategori mana, listening kategori mana, sharing ide kategori mana, gitu ya. Nah, jadi kodenya di sini adalah melamun, ya, tidak nafsu makan, ya, hati tersakiti. Nah, ini adalah open coding ya. Dan dengan kata lain, kode-kode ini semuanya adalah kategori patah hati gitu ya. Maka patah hati adalah axial coding. Nah, inilah bedanya antara open coding dengan axial coding. Nah, kalau dicontohkan yang lain, nah yang namanya axial coding itu ya conflict equality compromise kategori 1 itu adalah collaboration. Jadi penulis melakukan segmentasi berbagai istilah label pada open coding ke dalam kategori tertentu gitu ya, yang lebih spesifik. Kemudian mengatur kode tersebut pada tahap pertama mengidentifikasi kategori serta menghapus kode yang tidak
jelas gitu ya. Nah, jadi didapatkanlah axial coding ya dari open coding, yaitu collaboration, communication, dan juga understanding ya. Nah, inilah yang namanya beda antara axial code gitu ya. Axial code ya dengan axial open code dengan axial code ya. Nah, inilah bedanya. Ya. Nah, setelah dapat dapat open code dan juga axial code, ya selanjutnya adalah selective code. Nah, jadi dari axial code tadi mengatur kembali ya kategori yang dihasilkan pada tahapan kedua, mengidentifikasi tema yang muncul dan menghapus kategori yang tidak jelas gitu ya. Nah, jadi di sini collaboration, communication, dan understanding the team itu temanya adalah tema kerjasama ya. Temanya adalah tema kerjasama. Teamwork ya. Dapatlah selecting codingnya. Nanti setelah didapatkan selecting coding gitu ya, atau temanya gitu ya, maka akan ditentukan konstruksinya. Nah, dikonstruksikan artinya dimaknai apa makna, apa konsep, ya, apa teori yang muncul di balik ini. Dari hasil penelitian kuantitatif ini digunakan membuat judul penelitian. Nah, jadi temanya adalah uh, teamwork gitu ya, is a key ya component of the effective organizational culture. Nah, inilah dia tema ataupun juga uh, makna ya dari konsepnya. Jadi ini merupakan penulisan laporan penelitiannya. Jadi contohnya ini di disertasi kualitatif ya Bapak Ibu. Ya, misalnya ini ada bagaimana merekonstruksi sistem pengendalian manajemen berbasis nilai NU ya Nahdlatul Ulama bermuara keberkahan ya. Nah, di mana tujuannya adalah mengungkapkan konstruksi sosial SPM. Nah, paradigma interpretatif dan pendekatan studi kasus yang melalui wawancara, observasi, telah dokumen dengan pendekatannya Seidel and Yin ya. Di mana praktik akuntansi mencerminkan nilai ini, nilai tegak lurus, nilai moderat, nilai proporsional, dan nilai toleransi, dan nilai. Jadi praktik ini dalam bentuk taat azas, kesesuaian anggaran dengan Progja dan Rensa, terdapat prosedur akuntansi yang jelas, penggunaan konsep musyawarah anggaran, mempunyai azas, yaitu azas keseimbangan, azas akuntansi, azas ini, dan azas kejujuran. Jadi yang namanya konstruksi sistem pengendalian manajemen bermuara dari keberkahan ya, berdasarkan pada pengendalian yang diwujudkan dalam bentuk tradisi dan simbol ya. Dan pengendalian organisasi ini melalui proses adaptasi ya dan proses integrasi antar bagian organisasi ya. Nah, inilah ya contoh disertasi uh, apa ya? Kualitatif ya yang dalam hal ini dapat menyimpulkan open coding gitu ya, kemudian axial coding ya sampai pada tema ya, sampai pada tema dan dari tema direkonstruksi ya. Nah, inilah dia. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan di sini. Jadi berbeda ya pendekatan kualitatif di sini dia bisa melahirkan dimensi, ya kan? Nah, melahirkan dimensi ya. Kebalikan dengan kuantitatif gitu kan, dari dari dimensi terdiri dari beberapa indikator, lantas dari indikator itu mana yang berperan ya, mana yang tidak berperan. Nah, ini bedanya. Nah, jadi kebalikan dari apa ya, kebalikan dari kuantitatif. Dengan kata lain, kalau dia kualitatif kita melahirkan dimensi ya, melahirkan teori, melahirkan variabel. Nah, kira-kira itu. Jadi bukan mengkonfirmasi variabel. Ini bedanya antara kualitatif dengan kuantitatif. Mungkin ada yang mau kita diskusikan. Jadi open coding ini kalau di dalam kuantitatif dikatakan dengan subindikator gitu ya. Axial coding ini indikator. Selecting tema ini dimensi kan gitu ya. Nah, inilah bedanya. Nah, begitu juga contoh yang lainnya ya.
mengungkap praktik akuntansi intellectual capital berorientasi kebahagiaan, organisasi berbasis pengetahuan ya. Tujuannya mengungkap akuntansi intellectual capital pada organisasi berbasis pengetahuan ya. Paradigmanya interpretatif dengan pendekatan studi kasus, metodenya wawancara, observasi dokumen ya, analisa data, pendekatan studi kasus. Intellectual capital merupakan pengetahuan yang bersifat intangible berdasarkan nilai moral yang mencakup apa ya? Mencakup human capital, customer capital, organizational capital, social capital, spiritual capital. Nah ini. Nah jadi gambaran dari sumber data membangun akuntansi intellectual capital berdasarkan lingkungan kontekstual ya, dari wawancara, dari dokumen, dari observasi ya, kemudian menghasilkan bentuk pengukurannya. Artinya intellectual capital sesuai lingkungan diukur dari ya rasa bahagia, tingkat penyelesaian tugas, tingkat absensi sampai pada dana garing gitu ya. Begitu juga intellectual capital ya dalam bentuk melahirkan dimensi pelaporan ya yang terdiri dari laporan kegiatan sosial, akuntabilitas, hidden account, ya intellectual property ya, transparansi, pengungkapan sosial sampai pada pengungkapan naratif. Nah, jadi ini ya bedanya antara kuantitatif dengan kualitatif. Ya, begitu juga untuk ya penggunaan informasi akuntansi intellectual capital ya, di mana dari sumbernya dari wawancara ya dan dokumentasi ya, dua sumber ini. Dan kerangka kerangka intellectual capital tadi sebagai berikut ya. Jadi intellectual capital itu terdiri dari human capital, spiritual capital, dan social capital. Di mana spiritual capital terdiri dari human capital dan juga customer capital dan juga organizational capital dan juga social capital. Oke. Jadi finalnya adalah kunci kemampuan menuangkan temuan ya dalam bentuk karya yang meyakinkan. Nah ini ya Bapak Ibu sekedar untuk kualitatif ya gambaran informasinya. Mungkin ada yang kita diskusikan? Cukup paham ya? Baik, kalau cukup paham saya kira itu saja dulu pengantarnya dan nantinya kita lanjutkan kembali ya satu mata kuliah lagi setelah jam 11 saya kira. Terima kasih. Baik, Pak. Ya, terima Baik. kasih. Kita out dulu ya. Terima kasih.